ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah pengajian Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Kita sampai detik ini masih diberikan iman Islam, sempat dan sehat, sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita malam ini adalah bagaimana berupaya menjadikan setan itu putus asa. Jadi setan apa memang bisa putus asa atau tidak? Jadi Bapak Ibu, setan itu sudah bersumpah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Qala Fatima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi setan sudah bersumpah, ya Allah, karena engkau telah memutuskan aku itu sesat. Jadi setan itu sudah tahu kalau dia itu disebut sesat, dan dia sendiri ngakui, aku ke sesat. Fabima aghwaytani, karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, maka aku akan menggoda manusia, aku akan menyesatkan manusia dan berupaya untuk itu. Jadi setan sudah bersumpah bahwa dia akan berupaya untuk menyesatkan manusia sebisa dia. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa setan itu tidak punya cita-cita kecuali satu. Cita-citanya seragam. Seluruh bangsa setan, anak cucu setan, doktrin mereka itu cita-citanya menyesatkan manusia. Loh, kalau manusia itu cita-citanya beda-beda. Si A cita-citanya pengen jadi presiden, si B cita-citanya pengen jadi insinyur, si D cita-citanya pengen jadi petualang, si D pengen keliling dunia. Ah, itu menungso itu cita-citanya macam-macam. Beda kalau setan itu satu tujuan, tidak minggu-minggu. Setan lebih fokus saja. Jadi dia punya tujuan, dan tujuannya itu jelas. Apa tujuannya? Saya ingin menyesatkan manusia. Dan dia punya strategi. Dia tahu kok strateginya. Bahkan strateginya ini kalau dilihat dari arah sudah dikocorkan sama setan. Jadi setan itu akan datang dari depan, akan datang dari samping kanan, akan datang dari samping kiri, akan datang dari belakang. Jadi setan mengarah pada manusia lewat 4 sudut, 4 arah. Artinya kan tidak ada hal yang bisa kita hindari, mau depan belakang, samping kanan, samping kiri. Ya ada yang
tidak disebut, yaitu dari atas. Cuma kan kemungkinannya kecil. Wah, kalau dari atas setan tidak sebut berarti tidak lakukan, ya kita tidak tahu juga. Jangan-jangan setan juga melakukannya dari atas, cuma tidak disebut. Yang dia sebut hanyalah saya akan menggoda manusia dari depan, dari samping kanan, samping kiri, belakang. Maka kita perlu waspada karena setan sudah berkomitmen untuk menggoda manusia secara Allah. Cita-citanya hanya itu. Terus kemudian Allah menyampaikan kepada setan. Jadi setan itu ceritanya minta izin. Ya Allah, izinkan saya menggoda manusia. Ya diizinin sama Allah. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khayrika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurur. Dawanya Allah, wastafziz man istata'ta minhum. Dan silakan kamu goda manusia, silahkan kamu sesatkan manusia. Jadi Allah izinin. Bisautika dengan suara indah. Wa ajlib alaihim bi khairika wa wajilika. Dan juga silahkan kerahkan pasukan berkudamu dan pasukanmu yang berjalan kaki. Allah izinin. Lalu wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dan silahkan kamu bersekutu di dalam harta dan anak-anak manusia. Ternyata harta kita itu juga disekutui setan, dikancani setan. Sebagaimana juga anak-anak kita juga diganggu setan dan seterusnya. Nah, ini adalah banyak ayat yang membahas tentang setan itu berupaya semaksimal mungkin. Bahkan kalau bisa setan itu pengen membinasakan manusia. Setan pengen mengganggu manusia seandainya diizinkan. Cuma kalau yang ini riwayatnya tidak diizinkan. Jadi setan mulai jenggungke wong sujud maksudnya. Nek setan kan ditunggangi ta. Jenengan nek sujud suwung saka kuwi kan gejlunguh ben takok sesuk ra sujud meneh. Nah, tapi itu tidak diizinkan. Jadi setan menggunakan cara itu tidak diizinkan. Jenengan yang ngeten iki meh haji maca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus setan bikin jenengan nggak bisa ngomong, itu tidak diizinkan sama Allah. Kalau yang begitu-begitu tidak diizinkan. Sehingga penggangguan yang model langsung begitu tidak boleh. Kalau kamu mau ganggu dia, silahkan, tapi lewat pikiran saja. Kalau kamu mau mengganggu manusia, silahkan masuk ke dalam hatinya. Silahkan, itu diizini. Atau kamu manipulasi manusia, biar manusia itu menganggap yang salah itu benar, silahkan, itu setan mau begitu, mau. Allah ngizinin, semuanya diizinkan oleh Allah. Nah, kadang Allah mengizinkan dengan sangat terbatas, setan menyakiti manusia. Makanya ada penyakit yang disebabkan oleh setan, tapi sangat terbatas sekali. Paling tidak di Quran ada satu cerita, yaitu ceritanya Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub itu berkata, dan itu sudah diabadikan dalam Quran, anni massaniya syaiton binusdu wa'adad. Saya itu diganggu setan ya Allah. Nah, kemudian Allah menyampaikan ulqul birijlik hadan tasalum baridu wasyar, wahai Ayub, hentakan kakimu maka akan muncul air. Nah, air itu silahkan dijadikan air minum dan juga air untuk mandi, maka gangguan setan akan hilang. Nah, ini kita perlu tahu dulu gambaran tentang setan. Bahkan ya ini kan gara-gara ada yang nanya, makanya saya pernah menyampaikan ini. Tapi ini buat usah digali teman-teman ya. Ini informasi ini ya semi valid, semi ya, setengah valid. Tapi ulama-ulama mazhab Syafi'i banyak yang meyakini.
Nah, kalau hadisnya itu dhaif, hadisnya dhaif. Jadi di beberapa kitab ya, di kitab Nihayatuz Zain Nawawi Banten cerita, di kitabnya Imam Zakaria Al-Ansari beliau cerita, terus di kitabnya siapa namanya Al-Iqna, yaitu Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, beliau juga cerita. Artinya ada ulama-ulama besar yang cerita ini. Cuma kalau ditelusur hadisnya dhaif. Ini cerita tentang setan. Hadis itu disebutkan. Dan saya kira jenengan ketok itu ngelakoni mungkin 90% jenengan. Yaitu katanya begini. Apabila panjenengan memakai pakaian, nah, saya kan pakai baju, pakai sarung. Abbas kan juga pakai baju, pakai jas, pakai sarung. Nah, kalau pakaian itu sudah dipakai, kan berarti mampu keringat kan? Nah, mampu keringat, seperti yang dikutip di kitab tersebut, jenengan kok baru dipakai tidak dilempit. Baju pakai biasanya kan dicandar kita gitu. Niku kalau sudah melewati malam, umpamanya niki dipakai terus nanti dilempit, itu selama semalam itu timbul setan. Ya, yang penting tidak dilempit. Apa bentuknya? Bentuknya kan tidak dilempit. Nah, di situ disampaikan bahwa setan itu tidak memakai bekas baju manusia nek dilempit. Nek boten dilempit berarti dipakai. Lah kayaknya jenengan itu memakai bekas bajunya setan kan ya. Nah, saya sampaikan nggak usah dipenggali teman-teman, tapi itulah yang disampaikan oleh tapi tidak ada 3 kitab itu yang menyebutkan tentang itu. Nah, ada lanjutannya masalah ini. Lah kok nek jenengan kok kulino nganggo baju bekas setan itu ada asal namanya, ada efek. Efeknya apa? Anda akan cepat rusak. Cepat rusak maksudnya dia kok cepat lolonen, cepat mati. Nek cepat mati boten lah. Ya mungkin berbagai macam gangguan yang ditimbulkan dari setan. Karena setan itu ada sisi-sisi ganggu fisiknya, ada sisi-sisi ganggu fisiknya. Ya, cuma kita itu umatnya Nabi Muhammad perlindungannya agak kuat, imunitas terhadap setan itu luar biasa. Nah, makanya kan tadi nek jenengan sanggup yo silahkan itu dipraktikkan. Kalau tidak sanggup ya tidak berusaha. Itu hukumnya tidak ada hukumnya kok. Cuma cerita tentang hal tersebut. Jadi mulanya ya jangan nggak usah model, nggak usah model. Tapi ya itu sebagai informasi. Mbok menawa deh kalau jenengan kan kita punya rumah itu kan kadang macam-macam deh. Kalau rumah sing kono dingin lah, sing ora betah, ono jine, ono setane, terus keluarga mudah sakit dan sebagainya. Tapi faktornya kita kan tidak tahu. Faktornya apa kan kita tidak tahu. Medis juga tidak apa-apa kayaknya, tidak masalah. Tapi kok terjadi seperti itu? Nah kalau itu yang terjadi, mungkin yang tadi disebutkan bisa dengan antisipasi. Bisa dengan antisipasi. Atau mungkin yang punya bayi ono mas nangis baik mau foto bocah daripada dia apa diperiksa tidak sakit. Kan kita tidak tahu Bapak Ibu. Kita tidak tahu. Bahwa nah kita jangan terjerumus kepada kemusyrikan, melakukan ritual yang berdosa, jangan. Nah, penting kan kita paling tidak itu disampaikan oleh para ulama meskipun hadisnya itu dianggap validitasnya tidak begitu kokoh, tapi paling tidak kan bisa menjadi pembelajaran dan juga pengingat bagi kita semua. Jadi kita itu perlu kenal setan sebagai upaya untuk menghindari dari setan. Ya kalau kita tidak kenal setan, bagaimana kita bisa menghindari darinya? Jangan-jangan kita itu ketipu.
Jadilah kita itu mengikuti malaikat, mengikuti kebenaran, padahal kita itu mengikuti setan. Nah, yang paling canggih itu teknologi kamuflasenya setan. Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-Kahfi kalau tidak salah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, ini akibat tipu daya setan. Alladzina dhalla sa'yuhum, orang-orang yang sesat jalannya, wa hum yahsabuna, dan mereka menduga atau menyangka annahum yuhsinuna sun'a, mereka telah berbuat baik. Tanpa sadar orang itu terperangkap dalam ini perangkap setan, tapi dia tidak nyadar. Nah, kalau ini memang luar biasa. Ada kitab namanya Tambihul Muhtari, ngelingake wong sing ketipu. Nah, ngelingake wong sing ketipu. Itu kitab bahasnya tentang orang yang ketipu tapi dia nggak nyadar. Makanya kitab itu perlu dibaca agar kita itu mawas diri menghadapi setan ini. Mawas diri bagaimana agar setan itu tidak mudah masuk ke dalam diri kita. Kalaupun dia masuk, kita mengenali polanya, kita mengenali modelnya, kita mengenali cara dia menggoda manusia, sehingga kita ya lebih punya sensitivitas terhadap godaan setan. Jadi kita itu sensitif lah, nek setan kuwi nek setan kuwi bodoh, nek setan kuwi apa niku kita lebih sensitif. Nah, oke. Itu gambaran tentang kita mengenal setan dulu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, bagaimana upaya kita membuat setan itu lemah, putus asa, jengkel, ngamuk, dan seterusnya. Yang pertama Bapak Ibu, lakukanlah istighfar dan taubat. Itu bikin setan marah-marah, bikin setan ngamuk, nesu. Ibaratnya ginilah, ketika setan sudah mampu menggoda manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, setan sudah merasa menang. Tapi begitu manusia taubat, manusia istighfar, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, maka setan itu seperti melakukan sesuatu yang sesuatu tersebut dihancurkan kembali. Setan juga sudah bikin data, sudah disimpan di file, dilebokke ning komputer, kena virus, akhirnya datanya hilang, nggak bisa dibuka. Nah, itu kan bikin jengkel. Coba dengan bikin. Saya pernah ketemu orang bikin skripsi sudah sampai bab 4. Delalah laptopnya hilang, dicolong. Laptopnya sih ya penting, taruhlah dari 5 juta oke. Lah itu masalahnya nggak ada backup di flash disk, nggak ada. Di mana, di Google Drive nggak ada. Terus piye? Ada cetaknya, tapi nek salah nih, itu masih butuh revisi. Akhirnya ngetik maneh, jengkel kita itu. Nah, jenengan bisa bayangin, nek jenengan kok istighfar, taubat kepada Allah, kan kata Nabi, orang yang taubat dengan benar, dengan baik, itu seperti tidak punya dosa. Itu kan bikin setan jengkel. Udah tahu istakan gak sih, orang tak laku ke bosnya apa, jebutin lagi tandanya objekmu kayak. Setan kan punya punya objeknya masing-masing kan. Objekmu katanya datanya mana, saya mau lihat bisa. Lah kok tidak ada? Kan senari bos sih. Piye toh? Kerja sak ini kok ini bawa hasil. Gimana bos? Ini saya sudah melakukan tapi dihapus. Gara-gara dia taubat. Nah, ini yang bikin setan tanda kutip putus asa, jengkel, ngamuk. Tapi setan itu tidak kenal lelah. Dia akan mengulang lagi. Jadi selama sampeyan tobat saiki, sing penting sesuk dosane
lalu kamu akan saya halang-halangi untuk bertaubat. Besok strategi saya pindah. Strategi saya akan ngapusi manusia. Kamu itu jangan tobat. Allah itu maha pengampun. Wis ora usah tobat-tobat barang mau. Allah maha pengampun. Allah itu baik kok. Udah, tidak usah tobat. Nah, makanya ada orang yang kemudian tidak usah bertaubat karena dilek-ilek setan mau. Udah, Allah itu maha pengampun. Kan ada dalilnya, innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun, maha penyayang. Jadi kamu tidak usah taubat, itu tidak apa-apa. Akhirnya manusia ini terjerumus lagi. Setannya tepuk tangan mana? Nah, tergantung. Dia bikin setan menyesal lagi atau tidak. Nah, ini setan pakai strategi. Maka jenengan nek nunda-nunda taubat, jenengan menunda-nunda melakukan kebaikan, sesungguhnya terperangkap setan. Jadi mau taubat sesuk ngenteni wis ora tuwa. Pak nggak kok mandek kok Pak, selingkuh biyen ora was-was. Se umum bisa wah. Video saya ono wong itu belum. Lah terus tobatnya kapan? Besok ngenteni wis tuwa. Nah, orang seperti itu dia tidak sadar sedang ditipu setan. Ditipu setan. Kenapa? Karena setan itu pengen dia itu jangan tobat. Jangan tobat. Maka Bapak Ibu kalau ada orang yang taubat, itu pasti setan tidak terima. Dia akan mendorong. Nah, makanya setan kadang juga menggoda temennya. Tobat barang saiki sok suci, jek mendem ra gelem. Alah, alim saiki alim ning masjid terus. Kowe kancane sing ngomong tapi kancane wis dikai tek karo setan. Kancamu di ojo-ojo. Nah, kita kan tidak nyadar. Itulah namanya tipu daya setan. Canggih tipu daya setan. Canggih. Sebagian manusia menduga bahwa dia tidak digoda setan, padahal dia sesungguhnya sedang digoda setan. Termasuk orang ngaji. Di wong ngaji ngeten iki, setan kan yo ado jengkel asli. Ya ini ilustrasi nggih. Mboten kok bentuke koyo apa mboten. Maksudnya ngeten. Begitu jenengan maca pengumuman, nanti malam ada pengajian di Masjid Baitul Salam. Maca ngono kuwi terus ditamati wae suwi setan kan wis peduli. Ini ngopo iku maca koyo ngono gak. Ganti. Boleh berita wae sing hot. Boleh apa? Infotainment wae. Rasa dieling-eling. Nah, begitu ngerti jadwalin, lagi barisa kok malah salin ini itu bocah ini. Nah, begitu jenengan wis salin, setannya wis ada tempat asli. Yang ini kok picisan barang, biasanya barisa dolan malah picisan barang, ngaji mesti ini. Nah, maka diupayakan. Wis sah, apain? Ngaji bedino kok nggak ngaji barang. Jadi intinya setan dosa begitulah. Nah, ilustrasinya begitu. Terus begitu. Nah, ketika kita sudah sampai di tempat di majelis, pun masih tetap digoda. Yes, ngaji, ngopi, rasa di rumah ini, nek ono sing masak, ajaran ini, pak bener Jadi setan mau coba-coba, ben kula jenengan tidak percaya terhadap apa yang disampaikan. Ya terus begitu. Wae piye carane menungso niku aja nganti nglakoni kesalahan. Itulah setan. Kita sering tertipu, kita sering terperangkap di dalam perangkap yang dibuat oleh setan. Maka Bapak Ibu, yang penting kula jenengan itu piye carane berusaha amal soleh. Terus setan itu berusaha agar manusia itu kalau bisa itu di akhir hayatnya dia tidak beramal soleh. Maka setan benci orang yang istiqomah. Nah, istiqomah masalah apa aja kok? Aja. Jadi orang yang benci itu luar biasa. Orang yang istiqomah konsisten itu luar biasa.
Dulu Abu Hurairah itu pernah dipeseni sama Nabi. Wahai Abu Hurairah, aku pesen sampean menu bae. Siji, iki aja ditinggal yo nganti sampean mati yo. Pokoknya diajak no. Siji sampean sholat duha. Yang kali sampean poso telu dina dalam waktu 1 bulan. Sing nomor 3 witir. Wis aku pesen telu ae. Nah, 3 hal ini kan bagi yang terbiasa itu kan enteng wae. Tapi yang belum terbiasa berat. Dan bahkan kita yang sudah kebiasaan pun, setan kalau punya kesempatan dia akan menggagalkan. Dikasih sakit lah, dikasih ujian inilah yang akhirnya kita tidak melakukan. Padahal jenengan sudah meninggalkan kebiasaan lebih dari 3 kali, itu biasanya akan memulai kembali. Buat ditenang mawon, kalau jenengan. Kebaikan yang sudah kita lakukan selama ini, lalu kita meninggalkannya betul-betul 3 kali, sesuk angawiti mesti setane luwih cerdas, wangil. Kalau sudah mandek, setane senang. Nah makanya Bapak Ibu, berbuat baik itu jangan pakai mandek. Tidak ada pensiun berbuat baik, tidak ada. Ya, jadi itu model-model setan. Tapi kalau judul kita ini setan berputus asa, ya pakai tanda kutip aja. Setan tidak pernah berputus asa di dalam berupaya untuk menyesatkan manusia. Setan itu nanti gagal itu tetap melakukan kok. Setan itu tahu kalau Nabi itu tidak mungkin bisa diganggu. Nabi tidak mungkin bisa digoda. Tapi nyatanya sebagaimana dawuhnya Allah di surat Al-Hajj, wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati fayansahu Allahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimu Allahu ayati wallahu alimun hakim. Itu cerita Allah di dalam Quran. Wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin, dan tidaklah kami utus seorang rasul atau nabi. Tidak diutus seorang rasul atau nabi kecuali ketika dia punya angan-angan, ketika dia punya bacaan, ketika dia punya cita-cita. Nabi itu juga cita-cita. Al-qasyaitanu fi umniyati, maka setan akan masuk dalam angan-angan bala, dalam cita-cita para nabi, dalam perilaku Nabi dileboni setan. Padahal setan itu nanti bakal sukses, tapi tetap dilakukan. Sesudah mereka masuk ke dalam diri Nabi, fayansahu Allahu ma yulqi syaitan, Allah menghapus apapun yang dimasuki oleh setan. Jadi langsung diresi, tidak ada sisanya. Dan setan tahu, tapi menurut bulan dari ini. Karena setan tidak punya sifat putus asa. Setan tidak ada putus asa. Udah manusia terus bahwa dia jengkel, iya ketika orang tobat. Dia ngamuk, iya ketika ada orang istighfar. Dia ngamuk. Nah orang istiqomah setan juga nggak lepot. Ini gitu-gitu terus. Ini bocah kok istiqomah, mau rasa dulu. Bukan gampang, kapan-kapan mati kan gampang itu. Tapi kalau orang yang istiqomah itu susah digodanya. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah monggo kula panjenengan yang pertama adalah kenali tipikal setan model piye, dia ganggu di titik mana saja, masuk ke dalam diri manusia bisa, dan itu memang diizinkan oleh Allah masuk ke diri manusia lewat majrotan, lewat jalan darah. Semuanya itu memang Allah mengizinkan, bukan Allah meridhoi, Allah mengizinkan. Ya, karena izin dengan ridho itu beda. Lah yang paling penting buat jenengan, kalau kita kadung dosa, yo taubat dan istighfar. Yang belum dosa, lakukan amal soleh secara kontinu, konsisten, jangan berhenti kecuali berhenti, karena itu akan menghambat setan untuk masuk ke dalam diri.
Atas Bapak Ibu yang akan saya doakan, mungkin manfaat, tidak